Sekarang yang ketiga, yaitu arti daripada wa bi Muhammadin nabiyya atau wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Lebih sempurnanya wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang terkandung kepuasan kita, kesenangan kita, Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul kita, yaitu dengan meneladaninya, dengan mengikutinya, meniru tingkah lakunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam uswah hasanah, contoh yang sangat baik, yang sangat sempurna, baik itu untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Nabi Muhammad itu adalah uswah hasanah, contoh yang sangat baik, yang sangat sempurna. Tapi bukan untuk semua orang, hanya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi Muhammad contoh terbaik bagi orang yang mengharapkan balasan dari Allah, ridhonya Allah, ampunannya Allah. Orang yang beriman, yakin akan datangnya hari akhir dan semua yang berhubungan dengan hari akhir. Orang yang takut terpleset di sirat, orang yang khawatir timbangan buruknya atau baiknya, timbangan buruknya dominan atau baiknya ringan, orang yang takut akan murka Allah dengan azab dan nerakanya, dan orang yang banyak berzikir. Nah, itu orang yang apa? Yang Nabi Muhammad menjadi teladan terbaik untuk mereka. Dia orang yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan dari Allah, orang yang beriman dengan hari akhir, khawatir dengan apa yang ada di dalam hari akhir, orang yang banyak mengingat Allah, berzikir. Ini Nabi Muhammad menjadi teladan terbaik untuk mereka. Nah, kalau kita puas Nabi Muhammad menjadi nabi, rasul, mau nggak mau kita mengikutinya, mengikutinya. Nah, mengikuti nabi itu mudah, ringan, balasannya besar. Apa balasannya? Dicintai Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tanda kita mencintai Allah adalah mengikuti Nabi, meneladani Nabi. Kalau sudah meneladani Nabi, mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu. Hanya itu, bukan hanya itu. Dapat cintanya Allah itu sudah cukup. Kenapa? Karena orang kalau sudah dicintai oleh Allah itu dijaga. Seperti di dalam haditsul qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah.
Gimana sikapnya Allah kepada orang yang dicintai? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adzani la'u'idzanna. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, matanya dijaga oleh Allah, telinganya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah. Sehingga matanya hanya melihat sesuatu yang dicintai oleh Allah, telinganya hanya mendengar sesuatu yang dicintai oleh Allah, tangannya dipakai untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah, kakinya tidak dia pakai, tidak dia langkahkan kecuali dicintai oleh Allah. Terus kalau dia memohon, meminta, dikasih sama Allah, diijabahi. Minta sesuatu, dijabahi. Minta perlindungan, dilindungi. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Lah kapan kita bisa dicintai oleh Allah? Ketika kita mengikuti, meneladani Nabi Muhammad. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum. Selain kita dicintai oleh Allah, mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa kita. Nah, itu tanda apa? Tanda kalau kita puas, kita senang. Nabi sebagai Nabi dan Rasul buat kita, kita pasti mengikutinya. Dengan mengikuti, kita mendapatkan cintanya Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mengikuti Nabi itu lengkap, komplit ya. Mengikuti Nabi itu berarti apa? Arahannya untuk dilakukan, dia lakukan, dia kerjakan. Syariatnya melarang, ia tinggalkan. Kesunahan-kesunahan dipegang, dilaksanakan. Itu orang yang mengikuti Nabi. Nggak mungkin mengikuti Nabi, arahannya Nabi dilawan, ngelawan arus. Nabi ngomong ke barat, dia ke timur. Nabi ngomong timur, dia ke barat. Nggak mungkin. Kalau orang meneladani Nabi, Nabi ngomong ke mana? Barat, ikut ke barat. Ke timur, akan ke timur dia. Syariatnya Nabi mengatakan apa? Lakukan, dia akan mengerjakan. Syariatnya Nabi melarang, dia akan meninggalkan. Lalu kesunahan-kesunahannya ada dalam kehidupannya. Mau makan, dia ingat dengan kesunahan-kesunahannya. Nabi cuci tangan, kemudian duduk, memakai 3 jari, membaca doanya. Kalau makan dihidangkan ini tidak mengambil yang jauh kecuali yang dekat. Setelah makan dia akan membaca doanya. Mau pakai pakaian, dia ingat kesunahannya Nabi dalam memakai pakaian. Oh, mendahulukan kanan dulu daripada kiri, membaca doanya, ya. Dan semuanya. Wah, saya belum hafal ini doa-doanya. Nah, kalau dia mengaku rela, senang Nabi sebagai nabinya dan rasulnya, ya dia akan mencari dan dia akan menghafalkan. Bukan yang dihafalkan top itu dihafalkan, ya. Sedangkan doa yang diajarkan Nabi nggak dihafalkan. Doa makan yang dihafalkan sudah itu. Kemudian doa tidur yang dihafalkan hanya itu. Doa berpakaian nggak dihafalkan. Doa keluar rumah nggak dihafalkan. Doa berjalan ke masjid nggak dihafalkan, ya. Doa ini dan itu nggak dihafalkan. Yang dihafalkan top, ya. Top bembeng nanti, ya. Itu yang dihafalkan. Nah, faedahnya apa, untungnya apa, kemuliaannya apa, ya. Tapi yang diajarkan Nabi, oh kemuliaannya jelas, pasti, ya. Kita mengikuti Nabi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah, mendapatkan
ampunan. Lah itu arti ya, daripada apa? Raditu ya, bi sayyidina Muhammadin nabiyya atau nabiyya wa rasula. Nah, kemudian dia akan menjadi apa? Menjadi orang yang banyak bersolawat kepada beliau. Nah, menjadi orang yang banyak bersolawat. Nah, menjadi orang banyak bersolawat itu nggak nunggu ketika dia megang tasbih, nggak nunggu ketika dia duduk di tempat tertentu, kapanpun. Dengar azan namanya disebut sallallahu alaihi. Dengar di masjid musola, ya, nunggu sholat pujian, dia dengar namanya Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi. Ya, dia bersolawat. Ya. Jadi ketika disebut Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, dia langsung bersolawat. Ini tanda memang dia senang kalau Nabi Muhammad menjadi nabinya dan rasulnya. Oh, saya senang. Tapi ketika maulid mingkem. Ketika disebut nama Nabi Muhammad mingkem. Mana buktinya? Tidak ada. Padahal Nabi SAW bersabda ya, di dalam hadisnya, di antara yang kita baca tadi itu, katanya Rasulullah, raghiba anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sangat rugi seseorang jika disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, seperti sekarang ini disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, puji. Nah, karena Nabi Muhammad mengatakan sangat rugi, bukan sekedar rugi. Nabi Muhammad mengatakan sangat rugi. Nah, disebutkan nama Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Lah dia akan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, dia akan senang, ya, senang sayang dengan umatnya Nabi Muhammad, mengingatkan, mengarahkan umatnya Nabi Muhammad yang salah, ya, umatnya Nabi Muhammad yang salah, yang meninggalkan kewajiban, ya, yang melakukan larangan, dia sayang kepada mereka. Nah, ini arti apa? Arti daripada raditu bi sayyidina Muhammad nabiyya atau nabiyan wa rasulah. Nah, ketika kita wujudkan arti-arti yang ada di dalam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya tadi itu, nah, di situ ya, menjadi sempurna, ya, menjadi sempurna apa? Keimanan kita kepada Allah, ya, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga katanya beliau, antu talib nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani allati dzakarnaha fi ma'na qaulika raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Katanya Al-Habibullah Haddad, tuntutlah dirimu untuk mewujudkan makna-makna yang terkandung di dalam apa yang telah disebutkan. Nah, dalam arti raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Wa kallif nafsaka al-tisabya, paksakan dirimu untuk bersifatkan dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wala takna minha bi mujarradil qaul, jangan kamu puas hanya dengan sekedar mengucapkan saja raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, hanya mengucapkan saja, jangan puas. Kenapa? Karena hanya ucapan saja itu galilul jadwa, sedikit manfaatnya. Nah, bukan berarti nggak ada manfaat, ada, tapi sedikit. Kenapa? Hanya ucapan toh, hanya omongan toh. Tapi kalau ada actionnya, mewujudkan apa yang terkandung di dalamnya, itu sangat bermanfaat. Semoga makna yang terkandung di dalam raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya atau nabiyya wa rasulah seperti yang diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya, bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bisa kita hiasi diri kita dengan itu semuanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.